Assalamualaikum. Panduan operasional penugasan kepala sekolah berdasarkan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Dari pemetaan hingga purna tugas, Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tidak hanya mengatur syarat, melainkan mendesain sebuah ekosistem kepemimpinan. Panduan ini mengikuti perjalanan seorang calon kepala sekolah melalui 5 etape utama. Yang pertama, pemetaan, proyeksi kebutuhan daerah dan yayasan. Kedua, persyaratan, kualifikasi PNS, P3K, dan pengecualian. 3. Seleksi, administrasi, substansi, dan pelatihan. 4. Penugasan, otoritas penetapan dan tim pertimbangan. 5. Masa bakti, periodisasi dan perpanjangan serta pemberhentian. Garis waktu perencanaan, Pemda dan penyelenggara masyarakat atau domestik tahun pertama, 2, 3, dan 4, pemetaan wajib disusun jangka waktu 4 tahun dengan rincian kebutuhan per tahun. Untuk sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN disusun oleh kementerian untuk jangka waktu 3 tahun dirinci per tahun. Secara umum, ketersediaan calon harus sesuai jenjang, SMP untuk SMP, SMA untuk SMA. Pengecualian, aturan lintas jenjang ini tidak berlaku ketat untuk PAUD formal dan SD. Siapa yang memenuhi syarat? Syarat universal, S1 atau diploma 4 terakreditasi, sertifikat pendidik, usia maksimal 56 tahun, kinerja baik 2 tahun berturut-turut, pengalaman manajerial 2 tahun, bersih disiplin dari pidana. Jalur PNS, pangkat dan golongan minimal penata 3C. Untuk jalur P3K, jenjang jabatan minimal guru ahli pertama, pengalaman mengajar minimal 8 tahun. Fakta integritas wajib ditandatangani untuk penempatan di wilayah kewenangan Pemda terkait. Jalur pengecualian dan formasi khusus sekolah Indonesia luar negeri. Untuk pengaman daerah pasal 7 ayat 2, apa yang terjadi jika daerah kekurangan kandidat yang memenuhi syarat utama? Ini PNS pangkat minimal penata muda tingkat 1 golongan 3B. Untuk P3K pengalaman mengajar minimal 4 tahun. Kualifikasi khusus kepala SILN pada pasal 19 wajib berstatus PNS, izin dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK, pengalaman kepala sekolah 4 tahun berturut-turut, menguasai bahasa Inggris atau asing, mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia. Alur seleksi dari undangan hingga sertifikasi. Yang pertama, pengusulan dan pendaftaran. Undangan dari dinas atau daftar mandiri via sistem informasi otoritas calon guru atau yayasan. 2. Seleksi administrasi, validasi kerja, surat manajerial 2 tahun, SKCK, bebas disiplin. Ini otoritasnya dinas pendidikan atau yayasan. 3. Seleksi substantif, penilaian kelayakan manajerial dan kepemimpinan, otoritasnya Direktorat Kemdikbud. 4. Pelatihan dan sertifikasi, kelulusan menghasilkan sertifikat pelatihan calon kepala sekolah, otoritas UPT atau Direktorat Jenderal. Timbangan penugasan, komposisi tim pertimbangan, Lulus pelatihan belum jaminan langsung menjabat.
Penugasan ditetapkan oleh PPK setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan, sekretariat daerah atau unsur birokrasi, dinas pendidikan atau unsur teknis, dan dewan pendidikan atau unsur pengawas masyarakat. Jumlah gasal 5-9 orang. Guru yang ditugaskan wajib mengunggah sertifikat pelatihan dan surat bebas narkotika berlaku maksimal 3 bulan ke sistem informasi. Siapa menetapkan siapa? Satuan Pendidikan Sekolah Pemerintah Daerah, ini status gurunya guru ASN, PNS atau P3K, otoritas penetapnya adalah PPK atas rekomendasi tim pertimbangan. Untuk sekolah masyarakat atau yayasan, guru ASN atau non-ASN, otoritas penetapnya adalah PPK atas rekomendasi tim pertimbangan, juga penyelenggara atau yayasan. Sekolah Indonesia luar negeri, status guru PNS, otoritas Kementerian Luar Negeri atas usulan Kemdikbud. Batas dan perpanjangan. Periode pertama syarat lanjut kinerja minimal baik. Periode kedua maksimal total 8 tahun berturut-turut. Perpanjangan khusus maksimal 1 periode. Syarat tidak ada calon lain dan memiliki predikat sangat baik selama 2 tahun terakhir. Pengecualian masa SILN, masa bakti Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri maksimal 3 tahun, dikembalikan ke Kemdikbud jika kinerja turun di bawah baik. Peta pemberhentian kepala sekolah, pemberhentian alamiah dan administratif, meninggal dunia, permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun guru, berakhirnya periode penugasan, diangkat pada jabatan lain selain fungsional guru, melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut. Untuk pemberhentian disiplin dan kinerja, pelanggaran disiplin sedang atau berat, penilaian kinerja tidak mencapai predikat baik, menjadi anggota partai politik, menduduki jabatan negara. Kepala sekolah yang berhenti secara administratif dapat ditugaskan kembali sebagai guru biasa. Mengelola masa transisi dari Kemendikbudristek nomor 40 tahun 2021 menuju Permendikdasmen nomor 7 2025, petahana aman atau status quo, kepala sekolah yang saat ini sedang menjabat tetap melanjutkan tugasnya sampai periode penugasan berakhir secara alami. Solusi kekosongan sertifikat pada pasal 32, skenarionya bagaimana jika daerah butuh kepala sekolah namun belum ada calon yang lulus pelatihan. Kebijakan, Pemda diizinkan mengangkat guru ASN yang memenuhi syarat administratif namun dibatasi hanya untuk 1 periode penugasan. Mereka wajib disertifikasi untuk penugasan berikutnya. Mutu terstandardisasi penempatan tepat sasaran. Kementerian penjaga gerbang kualitas melalui seleksi substantif, pelatihan UPT dan sertifikasi memastikan kompetensi manajerial merata secara nasional. Pemda dan yayasan eksekusi taktis memegang otoritas penetapan melalui tim pertimbangan dan PPK untuk memastikan penempatan presisi sesuai proyeksi dan kebutuhan lokal. Sistem ini bersaing harmoni kelembagaan, pusat mencetak kualitas, daerah mengelola penempatan. Checklist kesiapan ekosistem, guru dan bakal calon, pantau sistem informasi kementerian, pastikan penilaian kinerja baik 2 tahun terakhir, kumpulkan bukti pengalaman manajerial minimal 2 tahun. Untuk Pemda, Dinas dan PPK, susun proyeksi pemetaan kebutuhan 4 tahun ke depan, bentuk tim pertimbangan 5-9 orang lintas unsur, validasi administrasi calon sesuai prioritas domisili. Untuk yayasan atau masyarakat, koordinasikan proyeksi kebutuhan dengan dinas, tetapkan syarat khusus untuk calon non-ASN, laporkan hasil seleksi administrasi ke Pemda. Bergerak bersama menuju layanan pendidikan bermutu, insya Allah.